Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sharing bagaimana cara input SKP online 2021 di jelita.bogorkab.go.id. Nah, ketika kita telah memasukkan alamat jelita.bogorkab.go.id, kita masukkan NIP, lalu masukkan password untuk masuk ke sini, lalu klik masuk aplikasi. Di sini di berandanya ada batas waktu pengisian, yaitu masih ada waktu 7 hari 6 jam. Nah, karena pengisian SKP online ini berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Langkah selanjutnya kita pilih si cantik atau laporan kinerja pegawai. Pilih. Setelah itu lalu pilih sasaran kinerja pegawai. Nah, setelah tampilan di sini kita memasukkan tambah periode SKP. Artinya periode SKP pada tahun sekarang yang dimulai dari tanggal bulan tanggal 4. Di sini masukkan tanggal 4 bulan Januari tahun 2021 sampai tanggal 31 Desember tahun 2021. Setelah terinput, maka pilih simpan. Ya, simpan. Ada notifikasi berhasil. Nah, di sini akan muncul periode SKP dan atasan langsung. Nah, artinya kita harus mengubah dulu atasan langsungnya. Namun sebelum itu saya perlu menjelaskan ada beberapa tool di sini yang berwarna-warni, ada 5. Yang pertama tool pensil yang berwarna abu-abu, backgroundnya ini merupakan untuk mengedit periode SKP apabila ada kesalahan di sini. Lalu di sini ada keranjang sampah dengan background merah, artinya untuk menghapus semuanya. Lalu di sini ada isi target SKP yang berwarna hijau. Lalu ada cetak SKP yang berwarna oranye dan SKP triwulan yang berwarna biru. Nah, untuk mengubah ini berarti kita memilih tanda pensil yang background berwarna abu. Pilih. Nah, di sini tadi kan untuk periodenya sudah diisi, tinggal NIP atasan langsung. Persiapkan NIP atasan langsungnya. NIP-nya berapa? Nama atasan langsungnya. Nama atasan langsung di sini untuk guru itu adalah kepala sekolah. Sehingga jabatannya juga di sini dirubah menjadi kepala sekolah. Isi dengan golongan ruang yang dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu 4. Lalu pilih simpan. Ya, simpan. Oke. Sudah selesai? Belum. Ini baru mengisi data. Nah, sekarang kita akan menambahkan isi target dari SKP di tahun 2021. Pilih. Nah, target sasaran kinerja pegawai tahunan. Nah, ini baru kita akan menambahkan target SKP. Nah, sebelumnya untuk mengisi target sasaran kinerja pegawai tahunan ini atau SKP, yang perlu disiapkan adalah yang pertama nilai PKG. Nilai PKG pada tahun 2020 dengan pangkat golongan. Kebetulan yang saya isi ini sebagai contoh golongannya 4B dengan nilai PKG pada kriteria baik yaitu 29,75. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lampiran Permenpan nomor 16 tahun 2009. Karena acuan rincian kegiatan guru ada di sini. Ini sebagai pedoman. Lanjut kita ke tambah target SKP. Pilih tambah target SKP. Nah, di sini SKP atasan langsung, karena atasannya belum tersedia programnya, makanya kita memilih tidak ada pemangku jabatan. Sub-sub kegiatan
ini melihat dari sini. Langsung ke poin 2. Pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Yang pertama adalah melaksanakan proses pembelajaran. Di sini kegiatannya adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Ini kita masukkan. Copy, pastekan di sini, edit dulu supaya rapi. Lalu isi indikator capaian sub-sub kegiatan dengan memasukkan kalimat jumlah, karena ini ada beberapa bukti fisik yang harus dipersiapkan. Jumlah dari laporan penilaian kinerja yang tersusun, artinya yang telah disusun oleh PTK yang dinilai. Lalu jenis kinerja yang dipilih adalah kinerja utama. Target kuantitasnya adalah satuan kuantitasnya paket. Kenapa satu paket? Karena di sini angka kreditnya merupakan satu paket. Paketnya paket guru kelas. Lalu penjelasannya di sini apa? Melaksanakan proses pembelajaran. Di sini jelas, melaksanakan proses pembelajaran. Target waktunya ini adalah 12 bulan atau 1 tahun, karena di sini target waktunya berupa bulan, berarti 12 bulan. Angka kreditnya karena tadi golongannya 4B dengan nilai PKG berkriteria baik, berarti 29,75. Untuk biayanya dikosongkan, lalu pilih simpan. Yes. Oke, berhasil. Kita telah berhasil menambahkan target sasaran kinerja pegawai. Ini baru satu, bisa ditambahkan target yang lainnya lagi. Contoh lagi, tambah target. Sama, pilih tidak ada pemangku jabatan. Kita lihat lagi di Permenpan nomor 16 tahun 2009. Yang selanjutnya yang merupakan kewajiban guru yaitu melaksanakan proses bimbingan. Artinya di sini merencanakan dan melaksanakan proses bimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Nah, di copy, lalu di paste, edit lagi supaya rapi. Nah, indikatornya sama ya, jumlah laporan penilaian kinerja, jumlah laporan penilaian kinerja yang tersusun. Jenis kinerjanya sama kinerja utama, targetnya 1, satuan kuantitasnya adalah paket, penjelasannya adalah melaksanakan proses bimbingan. Karena di sini melaksanakan proses bimbingan. Targetnya sama 1 tahun. Nah, untuk ini angka kreditnya kita mengambil 5% dari angka kredit yang utama tadi 29,75. Penghitungannya 29,75 dikali 5%. Kita mendapatkan hasil 1,4875, atau bisa saja kita bulatkan menjadi 1,48. Pilih simpan. Yes, save it. Oke. Nah, ini sudah terdapat 2. Apakah ada lagi? Bisa kita tambah lagi, sesuaikan dengan target masing-masing. Karena untuk target SKP ini tidak bisa disamaratakan antara guru yang satu dan yang lainnya. Kita lihat lagi di sini. Yang paling sesuai menjadi kepala sekolah ini untuk kepala sekolah nantinya. Nah, yang paling sesuai di sini ada menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya. Tinggal ditambahkan menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya.
sama di sini laporan penilaian kinerja, jumlah laporan penilaian kinerja. Kalau ingin diperjelas di sini tidak perlu ada penjelasan lagi. Tetapi kalau di sini hanya seperti ini harus diperjelas lagi. Kita coba untuk cukup di sini saja. Jumlah laporan penilaian kinerja, penyusunan kurikulum yang tersusun. Artinya laporan apa saja dalam penyusunan kurikulum tersebut. Jenis kinerjanya, kinerja utama, target kuantitasnya 1, ini bisa berupa SK karena ada penugasan dari kepala sekolah dalam penyusunan laporan atau penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Penjelasannya karena di sini sudah jelas, tidak perlu. Target waktunya sama 12 bulan. Angka kreditnya sama tadi 5% dari angka kredit yang utama. Kenapa 5%? Karena ini berdasarkan Permendiknas nomor 35 tahun 2010 yang di sana ketika kegiatan tugas lain selain pembelajaran selama 1 tahun itu bernilai 5% dikali angka kredit, sedangkan kalau kurang dari 1 tahun bernilai 2% dari angka kredit. Lalu pilih simpan. Yes. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan 3 target sasaran kinerja pegawai. Apakah bisa ditambah lagi? Bisa. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Mau menambahkan lagi contohnya apabila menjadi guru pembimbing pemula dalam program induksi di sekolahnya, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, ya, menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah, lalu akan ada muncul proses pengembangan keprofesian berkelanjutan atau melaksanakan pengembangan diri. Jumlah jamnya di sini itu disesuaikan dengan target masing-masing dalam 1 tahun ini. Nah, kalau sudah dimasukkan semuanya, bagaimana kita bagaimana cara melihat hasil akhirnya? Tinggal kita memilih cetak SKP. Cetak SKP. Nah, di sini jelas sudah ada formulir sasaran kinerja pegawai, ada pejabat penilai, dan ada pegawai yang dinilai. Nah, di sini tinggal diunduh, dicetak, ditandatangani oleh pegawai yang dinilai dan pejabat penilai. Demikian sharing singkat dalam penyisian SKP online di tahun 2021 di jelita.bogor.kab.go.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.